Jakarta, ibu kota Indonesia, adalah simbol kemajuan dan dinamika kehidupan yang tak pernah berhenti. Dari pagi hingga malam, kota ini penuh dengan aktivitas, bisnis, dan hiburan. Namun, di balik gemerlapnya, ada sisi kelam yang sering tersembunyi dari pandangan publik. Salah satu kisah paling mengerikan terjadi pada Mei 2021 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ketika sebuah hotel menjadi saksi bisu dari pembunuhan brutal yang mengguncang masyarakat. Korbannya adalah Iwe, seorang wanita panggilan yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Pembunuhan ini bukan hanya sebagai motif kriminalitas biasa, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang motif di baliknya. Bagaimana seorang pria muda berinisial AA, yang sebelumnya tidak memiliki riwayat kriminal, bisa melakukan tindakan sekejam ini? Kisah ini adalah perjalanan menyelami sisi gelap manusia, yang melibatkan tekanan ekonomi, frustrasi emosional, dan hilangnya kendali diri. Namun, lebih dari itu, kasus ini membuka mata kita tentang bagaimana teknologi modern dapat menjadi alat bagi kejahatan yang mengerikan jika digunakan dengan tujuan tidak baik. Pagi yang tenang di kawasan Menteng berubah menjadi gempar ketika seorang petugas kebersihan hotel menemukan tubuh seorang wanita tak bernyawa di salah satu kamar. Mayat tersebut tergeletak di lantai kamar mandi, tanpa busana, dengan tanda-tanda kekerasan di bagian leher. Awalnya, karyawan hotel mengira ini adalah kecelakaan, tetapi posisi tubuh dan barang-barang yang berserakan di kamar segera menimbulkan kecurigaan. Polisi tiba di lokasi dalam waktu singkat setelah laporan diterima. Penyelidikan awal di tempat kejadian perkara menemukan beberapa bukti penting, termasuk tanda-tanda cekikan di leher korban dan sidik jari yang tertinggal di beberapa permukaan. Barang-barang pribadi korban, seperti dompet dan ponsel, hilang dari tempatnya. Ini mengindikasikan adanya motif perampokan yang mungkin menjadi pemicu utama tindakan pelaku. Autopsi yang dilakukan pada tubuh korban mengungkap bahwa Iwe tewas akibat cekikan yang menyebabkan kerusakan fatal pada saluran pernapasan. Selain itu, waktu kematian diperkirakan terjadi sekitar pukul 3 pagi, hanya beberapa jam setelah korban dan pelaku pertama kali memasuki kamar hotel. Namun, di balik temuan tersebut, terungkap sesuatu yang lebih menakutkan. Serangan ini tidak terjadi secara spontan, tetapi telah direncanakan dengan dingin oleh pelaku. Petugas kebersihan yang menemukan mayat korban memberikan keterangan yang menggugah. Awalnya saya kira tamunya sedang pingsan. Tapi ketika saya mendekat, saya lihat wajahnya sudah pucat dan ada bekas merah di lehernya. Saya langsung panik dan lapor ke manajer hotel, ujarnya dengan suara gemetar. Perasaan takut dan ngeri menyelimuti staf hotel, yang tidak menyangka bahwa tempat kerja mereka menjadi lokasi kejahatan yang begitu keji. Iwe adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang bekerja sebagai wanita panggilan melalui aplikasi hijau. Dalam dunia pekerjaan seperti ini, Iwe dikenal sebagai sosok yang berhati-hati dan selalu berusaha menjaga keselamatannya. Sebelum malam itu, Iwe sering memilih kliennya dengan cermat dan memastikan tempat pertemuan aman. Namun, kali ini, ia tidak menyangka bahwa klien barunya, AA, memiliki niat tersembunyi yang mematikan. AA memulai aksinya dengan menghubungi Iwe melalui aplikasi hijau. Dalam percakapan awal, AA menyamar sebagai klien biasa yang menawarkan tarif tinggi untuk layanan Iwe. Hal ini membuat korban merasa aman dan setuju untuk bertemu di hotel yang telah disepakati. Namun, dari awal, AA sudah merencanakan sesuatu yang berbeda. Mereka masuk ke kamar sekitar pukul 11 malam, dan semuanya tampak berjalan normal. AA berbincang dengan Iwe dengan tenang, bahkan sempat berbagi cerita hidup untuk membuat korban merasa nyaman. Setelah beberapa waktu mereka berbincang, mereka pun berhubungan intim. Iwe menservis AA seperti biasa dia melakukan pekerjaan gelapnya, dan setelahnya pun keadaan berlangsung biasa saja. Namun, tanpa Iwe ketahui, sebenarnya saat itu AA sudah berniat untuk menghabisi wanita itu dengan cara mencekik. AA membawa tas kecil yang berisi tali dan pisau kecil, sebagai persiapan jika rencana awalnya tidak berjalan sesuai harapan. Dan yang lebih mencengangkan lagi, pengakuan AA pada saat diinterogasi petugas. Pada hari itu AA memang sudah merencanakan aksi sadisnya untuk merampok dan membunuh para wanita yang biasa menjajakan diri di aplikasi sebanyak 3 orang. Setelah beberapa jam berbicara dan berhubungan intim, AA mulai melaksanakan rencananya. Ketika Iwe berada di kamar mandi, AA mendekatinya dari belakang dan menyerang. Dengan kekuatan penuh, ia mencekik Iwe hingga korban kehilangan kesadaran. AA memastikan Iwe tidak bernapas lagi sebelum mulai menggeledah kamar untuk mencari barang-barang berharga. Ponsel dan dompet korban diambil, dan AA segera meninggalkan tempat kejadian tanpa meninggalkan banyak jejak. Namun, tindakan AA tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan. Ia meninggalkan sidik jari di tubuh korban, dan di lokasi kamar hotel.
Ia juga lupa untuk menghapus riwayat pesan di ponsel korban. Kesalahan kecil ini menjadi kunci bagi polisi untuk melacaknya. Pelaku, AA, berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian beberapa hari setelah kejadian. Polisi melacak lokasi AA melalui bukti digital dari ponsel korban dan data GPS yang terekam di aplikasi hijau. Penangkapan dilakukan di sebuah rumah kontrakan sederhana di wilayah Jakarta Timur, tempat AA bersembunyi. Ketika ditangkap, AA tampak tenang tetapi tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Di rumahnya, polisi menemukan barang bukti berupa ponsel milik korban, dompet dengan identitas IW, serta tali dan pisau kecil yang diduga digunakan dalam aksi kejahatannya. Dari sini AA diketahui bekerja sebagai security di salah satu bank swasta. Dalam proses hukum, AA dijerat dengan pasal berlapis. Ia dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun penjara. Dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Pengadilan mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang menjadi motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh AA, dan salah satu alasan gilanya adalah merampas harta korban demi untuk bermain judi online. Selama persidangan, keluarga korban hadir dengan perasaan duka mendalam. Ayah Ida Wasila Anata atau IW mengatakan, "Kami hanya ingin keadilan untuk anak kami. Tidak ada hukuman yang cukup untuk mengembalikan dia ke pelukan kami." Kesaksian keluarga ini menambah keharuan dan kemarahan publik terhadap tindakan AA. Setiap nyawa berharga, dan setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam keamanan dan martabat. Kisah tragis IW adalah pengingat bahwa kita semua memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil. Semoga keadilan ditegakkan, dan tidak ada lagi nyawa yang hilang akibat kekerasan yang tidak perlu. Juga tidak lupa, hindari praktek judi online sebelum terjerat lebih dalam dan melakukan tindakan-tindakan di luar nalar yang ujungnya hanya akan jadi penyesalan seumur hidup. Sampai jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Detektif Online ini, like, komen, dan share videonya.